Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu psoriasis bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Oke, tadi kita sudah menyimak materi nih ya dok ya dari Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nih dok, pertanyaan yang ada di Instagram. Mari kita lihat dulu dok. Mana nih? Nah ini dia. Dari Julia Hartanti. Izin bertanya dok, psoriasis ini gejala awalnya seperti apa dok? Dan penyebabnya apakah bisa dari kebiasaan buruk? Kalau ada, hal apa yang harus dihindari agar tidak terkena psoriasis? Oke. Siapa nih? Ini dokter Putri dulu. Iya, boleh. Boleh. Gejala awalnya seperti apa dok? Tadi ya udah disebutkan di awal gejalanya mungkin melihat bercak atau gatal atau mungkin ada Sisik ya kulitnya. Itu bisa. Kemudian penyebabnya apakah bisa dari kebiasaan buruk dok? Kebiasaan buruk apa nih? Kebiasaan buruk mungkin Hygiene ya? Ya, hygiene, bisa jadi kurang berolahraga, mungkin pola hidup mungkin dok. Ya. Itu bukan menjadi penyebab karena penyebabnya tadi kan lebih ke autoimun ataupun genetik. Kalau misalnya kebiasaan buruk, kalau mungkin kita jarang mandi gitu kan, itu memperburuk saja. Kalau misalnya ada psoriasis dengan dengan jarang mandinya kita itu kan bisa semakin kotor kulitnya, maka bisa jadi infeksi sekunder juga akan memperburuk keadaan. Tapi bukan menjadi penyebab utama. Walaupun ada sih yang sumbernya bilang ada infeksi ya penyebab psoriasis ini, tapi jarang, kalau saya pribadi jarang sih menemukan karena infeksi. Biasanya karena autoimun memang, atau karena memang secara genetik dia ada keturunan, ya ada. Kemudian hal apa yang harus dihindari agar tidak terkena psoriasis? Untuk pencegahan ya karena dia genetik atau autoimun, kita kurang tahu ya bagaimana cara mencegahnya karena itu memang bawaan dari sananya. Cuman mungkin kita bisa bantu dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh kita, begitu. Kekebalan tubuh kita contohnya dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, kemudian konsumsi vitamin yang bagus untuk kulit kita, terus tidak main di lumpur, tidak berkotor-kotoran, dan juga menjaga supaya nggak kena gesek-gesekan begitu. Oke. Ini berarti psoriasis ini makanan bisa jadi pemicu juga nggak sih dok? Mungkin kayak makanan junk food gitu-gitu. Itu kalau kita ngomongin junk food berarti kita ngomongin nutrisinya yang kurang ya. Itu bisa membuat kekebalan tubuh kita berkurang. Dan juga kalau kita ngomongin makanan, kalau misalnya ada yang alergi, misalnya ada pemicu alergi, itu kan bakal makin gatal, bakal double lagi sakitnya. Udahlah dia psoriasis, kemudian karena alergi juga gatal-gatal di sekitar tubuh yang lain. Nah, tipsnya nih satu lagi, biasanya kalau saya dapat pasien psoriasis ya, selain topikal, obat gatal, vitamin D. Vitamin D? Iya, vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu bisa secara alami kita dapat ya. Oh itu tadi yang pernah di materi tadi ya kita lihat berjemur tadi. Cuman kadang ada beberapa orang yang defisiensi vitamin D. Dikonsumsi vitamin D secara rutin tidak masalah. Dia karena lebih ke imun. Makanya zaman-zaman COVID kita disuruh banyak minum vitamin D. Gitu. Satu lagi, ini udah advance ya terapinya. Di spesialis biasanya nanti di tempat yang advance itu mereka di UV chamber namanya. UV chamber? Mandi sinar UV gitu. Tapi UV khusus, bukan UV matahari terik. Makanya itu matahari lembut pagi ya begitu. Dan itu treatmentnya tidak bisa satu kali, berulang-ulang. Rutin ya dok? Rutin, terutama semakin luas lesinya. Begitu. Nanti ada sekian minggu range-nya baru di treatment lagi begitu. Itu untuk udah yang menahun dan parah dan sudah lebar lesinya. Begitu. Sudah mengganggu lah ya dok ya? Iya, sudah mengganggu. Mungkin udah severe ya, udah derajat 3 gitu. Dan omong-omong tadi itu satu telapak tangan, itu bukan telapak tangan dokternya ya, telapak tangan pasien. Telapak tangan pasiennya. Ukurannya, ya kan pasiennya beda-beda. Nanti saya ukur, enggak dong, nggak sampai gitu. Dan memang luasnya. Saya sendiri juga pernah kena psoriasis, awalnya kecil aja 1 titik gitu.
Lama-lama dia makin lebar, makin lebar, makin lebar. Jadi jangan beranggapan enggak nih ini enggak lebar nih. Oke. Bisa jadi dia belum aja. Oke, belum aja ya dok. Belum aja. Kita bergulir ke pertanyaan kedua nih dok. Ini dari Puspa Sekar. Dok, tanya dong. Iya. Boleh. Boleh. Psoriasis ini bisa nular nggak sih? Maksudnya kalau kontak langsung bisa kena juga nggak? Dan satu lagi dok, butuh waktu berapa lama untuk sembuh total dari psoriasis? Maciu dok. Sama. Ke dokter Junia dulu. Oke. Kalau nular dia tidak bisa menular. Oh, dia tidak menular dok? Iya, tidak menular, baik dengan sentuhan dia tidak menular. Karena penyebabnya kan bukan sesuatu yang bisa ditularkan. Misal bakteri atau jamur kan bukan ya. Butuh berapa lama? Oh, tergantung jenisnya, lokasinya, derajatnya, kemudian ketepatan penanganannya. Setelah itu yang terakhir di derajat apa dia mulai ditangani. Itu mempengaruhi. Ada yang sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun? Iya, ini sharing pengalaman ya. Terakhir saya yang ringan tuh 7 minggu baru kelar. Ringan aja 7 minggu ya dok ya? Baru sampai hilang gitu ya. Belum hilang bekasnya itu. Ngilangin bekasnya butuh waktu lagi, seperti regenerasi kulit pada umumnya. Kalau ngilangin bekas, asal dia udah datar, udah nggak gatal, udah nggak merah aja gitu. Oke, baik dokter. Nah, udah habis nih pertanyaan kita dok. Mungkin boleh dari dokter Putri dulu, sampaikan sedikit aja tipsnya sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Infeksi kulit itu paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Makanya yang paling penting yang harus kita lakukan, yang pertama personal hygiene, yang kedua meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang ketiga rutin periksa. Kalau ada sesuatu yang terlihat aneh, terlihat mengganggu, itu boleh langsung periksakan ke dokter. Jangan tunggu untuk searching dulu. Maksudnya boleh searching itu sangat boleh, tapi jangan tunggu sampai dia parah dulu baru ke dokter. Oke, dok. Boleh sedikit tipsnya dari dokter Junia? Kita bahas masalah kulit ya. Kulit itu agak tricky. Dia tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu lembab. Mungkin bahasanya bukan lembab ya, harusnya moist. Termoist dengan baik. Lembab itu cenderung basah. Benar. Ya. Kalau moist itu beda. Moist itu dia tidak basah, tapi dia terhidrasi dengan baik. Begitu. Mungkin itu aja tipsnya. Semua penyakit kulit, kalau kulit kondisinya bagus, karena kulit itu punya proteksi sendiri kok, punya skin barrier sendiri. Kalau masih bagus, dia infeksi, dia bisa melawan sendiri kok. Jadi kita perbaiki aja pertahanannya. Betul, itu aja. Terima kasih banyak ya dokter, karena hari ini sudah mengedukasi kami, memberikan pelajaran-pelajaran baru nih. Mau kita bisa berbincang-bincang lagi nantinya ya dok ya. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan kami hari ini di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Jangan lupa terus saksikan Dokter Kito hanya di TVRI Bengkulu pukul 10 pagi. Saya Utar Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.